Ya, hari ini kita akan memasak terong crispy. Pertama, potong terongmu menjadi beberapa bagian, lalu iris tapi jangan sampai putus menyerupai sarang heo. Waton. Sarang lebading maksudnya. Kemudian jangan lupa dikum ke dalam larutan air garam cangkringan. Biar apa? Biar kamu nanya. Sprek. Larutkan tepung bumbu Pak RT menjadi adonan basah. Terus celup sarang terong ke dalam adonan basah, lalu baluri dengan tepung bumbu kering Pak RT. Kurang lebih kok inilah bentuknya. Goreng ke dalam minyak panas dan pastikan benar-benar panas ya, agar tepungnya tidak gogrok terlalu banyak ke dalam minyaknya. Setelah berwarna golden brown dan mekro, angkat lalu tiriskan. Lalu lemei dengan sambal bawang Pak RT. Letakkan terong crispy di atasnya. Kayak boys toh andanio. Nah, jangan lupa siapin tisunya, dan terkadang lebih baik berjalan mundur daripada memaksakan kehendak melangkah maju, yang pada akhirnya pasti membuat beberapa pihak akan sakit. Selamat melangkah. Jepang digulung sama rumput laut, jadinya kayak gimana? Hai guys, hari ini tuh aku pengen bikin menu jamet kudasi gara-gara ini tahunya sama rumput lautnya dari Jepang gitu kan. Jujur ini tuh caranya simple banget, modalnya juga murah tapi bisa disayang sama suami. Tahu nggak kenapa? Soalnya itu rasanya enak banget. Pokoknya kalian gulung-gulung, kalian tambahin tepung maizena. Kalau misalnya udah langsung aja kita goreng di atas minyak yang panas. Aku tuh kalau nggak inget-inget Jepang gini tuh jadi inget ibu-ibu jamet kudasi dah. Nah udah kayak gitu langsung aja ini kita balik-balik. Untuk sausnya terserah kalian mau bikin pakai saus apa, tapi ini aku bikin saus random ya. Pokoknya kalian masukin aja semuanya yang udah aku tulis pakai bon cabe. Nah udah kayak gitu langsung aja kita siram ke atasnya. Pas disiram bel ini wangi banget. By the way ini aku pakai pan dari stand cookware. Bagus banget, lapis granit Jerman dan juga dia itu anti lengket. Terus udah kayak gitu kalau udah rada surut langsung aja kita makan pakai nasi panas. Dan rasanya seperti Wonder Woman. Pasti kalian Akhirnya hari ini aku mau cobain guys terong crispy yang lagi viral banget nih di TikTok. Bentuknya itu menarik banget, jadi aku pengen cobain. Katanya kalau mau bikin terong crispy harus pakai terongnya tuh yang gede-gede kayak gini guys. Nah, pertama-tama kita harus kupas-kupas dulu terongnya sampai benar-benar bersih seperti ini ya guys. Nah, kalau udah ini aku potong terongnya jadi 3 bagian. Kalau udah ini aku potong tipis-tipis kayak gini, tapi bawahnya jangan sampai putus ya guys. Aku potong sampai bentuknya itu kecil-kecil kayak gini guys. Nah, kalau udah dipotong dengan rapi, langsung aja kita masukin terong yang udah dipotong-potong ke dalam air yang dikasih garam guys. Gak usah lama-lama, setelah 5 menit langsung aja kita keluarin terongnya dan kita masukin ke dalam tepung serbaguna. Pastikan seluruh bagian terongnya udah ketutup rapi ya guys dengan tepungnya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita goreng di dalam minyak panas. Aku pakai apinya sedang aja, jangan sampai kegedean soalnya nanti bisa cepet gosong. Pas aku cobain ternyata benar ini tuh terongnya jadi crispy banget. Terus rasanya jadi lebih enak terongnya. Kalian Guys, cobain menu viral yang satu ini. Ini Indomie hack, Indomie goreng tanpa direbus. Nih, siapin dulu 2 telur, kocok lepas telurnya, buka langsung Indominya, terus masukin bumbunya setengah aja ke telur. Ingat ya, setengah aja. Terus dikocok lagi lalu balurin ke Indomie yang masih mentah. Langsung tuh dibalurin seluruhnya. Dan Indominya dibolak-balik supaya telurnya merata. Langsung digoreng. Sisa telurnya langsung dibalurin aja di atas Indominya. Tunggu sampai mateng, sampai telurnya merekah. Terus langsung aja kalian angkat. Udah gitu, sisa bumbu tadi langsung ditaburin di atas Indominya. Minyak, kecap, dan sausnya langsung diratain aja pakai sendok di atas Indomie yang udah kalian goreng tadi. Dan ini rasanya Kalian masih ingat gak sih sama ramen hack yang pakai bawang putih sama mayones itu? Mending cobain deh ramen hack yang satu ini, bener-bener creamy dan enak banget ternyata. Jadi aku pernah lihat di FYP orang masak ramyun itu pakai peanut butter. Jadi pakai 1 sendok makan selai kacang, terus bumbusin ramyunnya sama juga bubuk cabai supaya lebih pedes. Udah deh tinggal dimasak aja sin ramyunnya. Setelah itu masukin paste yang tadi udah kita buat. Tinggal dimasak aja sampai matang, sampai kuahnya itu bener-bener udah creamy banget. Nggak tahu kenapa, tapi selai kacangnya tuh gak berasa sama sekali. Dan ini tuh gak kalah enak dari yang sebelumnya. Jadi langsung aja cobain.
ini si kentang. Mana nih si kentang? Jangan lupa komen ya di bawah. Rata-ratanya sama seperti tadi. Lalu direndam air garam, terus tepok-tepok ke tepung sasa. Jangan lupa dimekarin juga. Dah tuh kita goreng di minyak yang panas, Bo. Dia kayak bunga mekar gitu loh, cakep banget. Tinggal ditambahin wijen deh. Tenang, itu hitam-hitam bukan cecek. Dia ada tepung yang gosong gitu loh, Bang. Kalian inget gak sih kalau dulu ada yang jualan gulali? Dan sekarang udah jarang banget kan yang jualan. Makanya sekarang aku mau bikin gulali sendiri guys. Kalian siapin aja 10 sendok makan gula pasir, air sekitar 100 ml, perasan jeruk nipis sekitar 1 sendok teh. Dan jangan lupa kasih pewarna makanan. Masak sampai mendidih dan mengental. Kalau udah mengental, lalu matikan api dan diamkan sesaat. Terus tuang ke dalam mangkok dan masukin ke dalam freezer. Setelah didiamin selama 1-2 jam di dalam freezer, gulali siap dimakan guys. Jujur rasanya ini tuh mirip banget sama yang dulu aku jajan pas SD. Jadi bisa nostalgia lagi deh sama jajanan-jajanan tempo dulu. Kira-kira jajanan apa sih yang dulu kalian suka guys? So, buat yang kangen jangan lupa cobain ya. Hai guys, aku pengen nyoba bikin terong yang viral ini. Jadi ini aku ada 1 terong. Ini tinggal dipotong-potong aja, sesuai kan udah banyak yang tutornya. Sebenarnya aku gak terlalu suka terong sih, cuman karena ini terus muncul di FYP aku, jadi pengen nyoba kan. Ini terongnya direndam di air tambah gula, maksudnya garam. Terus ini tinggal pakai tepung serbaguna sama maizena kan. Habis itu tinggal digoreng aja di minyak yang benar-benar panas, tapi dikecilin kompornya. Ini aku pakai glow pan dari stand cookware. Gorengnya sampai kecoklatan kan. Dan ini menurut aku Buat Indomie hack yang lagi viral itu yuk. Pertama-tama masukkan bawang putih, tambahkan juga bumbu Indomie soto. Tambahkan juga 1 butir telur dan mayonnaise. Kita rebus saja mie instannya sampai matang. Setelah mie-nya matang, kita masukkan ke mangkok yang sudah kita beri bumbu. Tambahkan juga air panas lalu kita aduk-aduk. Kalian bisa lihat nih guys, kuahnya itu lebih kental dan creamy. Wah, lagi banyak banget nih yang bikin terong crispy ini, jadi pengen bikin juga. Sekalian aku bakal share resep sambal Bangkok rumahan yang cocok banget digunakan untuk berbagai gorengan. Pertama-tama siapkan terongnya, potong-potong menjadi beberapa bagian, kupas kulitnya, lalu potong kotak-kotak, tapi jangan sampai putus seperti ini. Rendam terongnya di dalam air garam selama 15 menit agar nanti terongnya nggak menyerap banyak minyak saat digoreng. Siapkan tepung bumbu serbaguna, balurkan terongnya pada tepung basah dan tepung kering. Lalu goreng sampai terongnya berwarna coklat keemasan. Next, untuk membuat sambal Bangkoknya, haluskan dulu cabai-cabean dan bawang putih. Dan di sini aku pakai food chopper dari Arashi. Kemudian rebus sampai mendidih. Lalu masukkan gula pasir, garam, saus tomat, dan terakhir masukkan larutan maizena. Sambal Bangkok ini unik banget, ada perpaduan rasa asam, manis, dan pedas. Cocok banget sih buat jadi cocolan terong crispy yang lagi viral. Cus pada nyoba. Cobain terong viral yang crispy di luar, lembut di dalam. Cara buatnya tuh pertama kita siapin dulu terongnya, terus kita kupas semua kulitnya, terus kita potong jadi berapa bagian. Setelah itu kita potong kembang di salah satu sisi terongnya. Baru terongnya pas aku potong tadi kan masih putih bersih ya, kok pas aku mau tuangin ke air gini jadi kuning kayak gini ya, ada yang tahu kenapa gak nih? Anyway, setelah kita tuangin di air garam selama kurang lebih 5 menit, kita tinggal taburin aja nih tepung terigu serbagunanya. Taburin ke semua sisi dan sampai ke selipan yang paling dalam ya. Setelah itu tinggal kita goreng aja nih di atas wajan dengan api yang sedang. Baru ini kayak gue pakai minyaknya kedikitan deh, gue mandiin aja nih sampai dia matang kecoklatan kayak gini. Dan sebelum disajiin kita tiriskan dulu beberapa saat dan jadi deh. Dan beneran deh, buat rasanya sih walaupun ini penampilannya kurang meyakinkan, tapi ini bener. Serius kecairan? Kalau yang ini gimana? Masih kecairan nggak? Oke guys, karena kemarin ada yang bilang kalau gulali jadulnya itu masih kecairan, hari ini aku mau bikin lagi yang lebih sempurna. Pastinya airnya lebih dikit biar nggak kecairan lagi. Hari ini
aku pakai pewarna makanan warna merah 1 tetes aja guys, nggak usah kebanyakan. Biar warnanya kayak merah muda pink gitu. Kalau udah mengental langsung aja kita taruh ke dalam mangkok dan masukin ke kulkas. Setelah 1 jam di dalam kulkas, hasilnya jadi kayak gini guys. Buat celupannya kali ini aku pakai Fanta. Aku yakin deh yang kali ini nggak kecairan lagi dan rasanya juga lebih. Guys, karena menu gulali viral ini lagi rame banget di FYP gue, akhirnya gue coba bikin lagi, tapi ini yang warna hijau. Caranya gampang banget guys. Cukup tuang 3 sendok makan gula pasir ditambah sama air. Nah, kalian jangan lupa tambahin jeruk lemon atau jeruk nipis sedikit aja guys. Terus kalian diemin di freezer ini kurang lebih 2 jam. Tapi ini masaknya tuh harus kayak blubuk-blubuk gelembung-gelembung gitu guys. Nanti hasilnya tuh bakal kayak gulali zaman SD gini dong, enak banget. Jadi kalau menurut gue guys, enakan yang pakai Sprite kayak gini. Ini tuh beneran udah rasanya dingin, terus manis, terus ada soda-sodanya. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe and I just want to put you first. You are. Assalamualaikum, iseng-iseng ikutan yang lagi viral bikin gulali jadul. Sekalian bikin minuman yang seger banget. Bahannya udah aku tuliskan di sini ya. Kunci membuat gulali jadul ini adalah airnya itu jangan terlalu banyak dan proses pembuatannya itu harus selalu diawasi biar nggak gosong, karena kalau gosong nanti bakal jadi karamel dan rasanya tuh agak pahit ya. Rebusnya itu sampai airnya itu menjadi buih semua baru diangkat. Sebenarnya dibiarin dingin aja, nanti dia bakalan mengeras sendiri. Tapi kalau mau cepet ya dimasukin kulkas atau freezer, tapi jangan terlalu lama kalau di freezer ya. Ini dia hasil gulali yang udah jadi, udah mengeras dan cantik banget kan. Gulalinya ini juga aku bikin minuman seperti ini. Ini Sprite yang aku hias-hias dikit, kasih es batu, kemudian dikasih gulali. Ini rasanya seger banget, ada asem-asemnya, terus ada sodanya. Pokoknya kayak minuman cafe gitu loh. Masak menu yang lagi viral tapi kita bikin versi lebih diet friendly guys. Pasti kalian udah sering banget kan lihat menu satu ini di FYP kalian. By the way, pakai rumput lautnya yang ini ya, biar dia tuh lebar jadi enak bisa digulungnya. Nah, kalau biasanya dipakein tepung, ini gue langsung masak aja di atas pan anti lengket. Dan udah. Guys, kalian masih inget nggak jajanan yang dulu sempat viral? Nah, sekarang itu viral lagi. Aku nyebutnya si Milo Gepeng. Kalau kalian apa sih namanya? Ini cara bikinnya gampang banget sih. Tinggal ditusukin di kedua sisinya. Terus siapkan kain buat alasnya biar kalau disetrika itu nggak lengket. Tips untuk hasil yang lebih sempurna, pastikan setrikaan itu panas, kemudian ditekan dan tahan kurang lebih 5 menit. Nah, kalau sudah mulai lengket hasilnya kayak gini nih. Kemudian ini kita diamkan dulu di freezer kurang lebih 10-15 menit, pokoknya sampai mengeras. Nggak perlu sampai part 2, langsung aja yuk kita lihat hasilnya. Dan voila, ini udah jadi dong dan berhasil guys, lihat deh. Ini tuh crispy banget dan ternyata Siapa yang makan dikit tapi gendut? Siapa yang makan dikit tapi gendut? Siapa yang makan dikit tapi badannya gendut? Siapa yang makan dikit tapi gendut? Aku. Guys, beneran deh, kalian harus banget nyobain menu viral satu ini guys. Percampuran mie kari ayam dan mie pedas Korea Lemonilo. Dan biar makin sedap, ini kuahnya gue tambahin bawang putih. Dan biar makin mantep juga, gue tambahin topping ayam, telur, nori, daun bawang, dan wijen guys. Ini sih gak ada lawan guys. Kuah kentalnya tuh manyos banget. Nah ini nih buat kalian gak suka terong, ini gue buatin versi kentangnya. Pertama kentangnya langsung kalian kulitin dan disunat massal minimal 3 cm kayak gini. Habis itu kalian potong-potong lagi nih, jangan sampai putus. Dan pastikan pisaunya harus tajam ya guys. Dan yang gue pakai ini satu set pisau dari stand cookware yang tajam banget dan udah dapat pengasahnya juga guys. Selanjutnya kalian siapin aja air dengan garam seikhlasnya, langsung kalian aduk-aduk aja sampai larut. Terus kalian jeburin tuh kentang yang udah kalian sunat, lalu diamkan minimal 30 menit. Untuk bahan
bahan pembalutnya di sini gue pakai tepung ketutsky, maizena sama tapioka. Kalian aduk-aduk aja nih sampai rata. Lalu kentangnya tinggal kalian balutin aja nih ke bahan pembalutnya sampai ke sela-selanya gitu ya guys. Habis itu tinggal kalian goreng aja nih kentangnya di minyak yang panas. Digoreng hingga kekuningan dan garing kayak gini. Lalu kalian angkat dan kalian tiriskan. Wih, udah jadi nih. Dan ini rasanya mantap. Pokoknya kalian wajib banget terigu. Susu coklat setrika anti gagal nih, renyahnya tanpa dimasukin kulkas udah jadi nih. Susu coklatnya pakai Denko coklat, isinya lebih banyak dan tebal kakak. Pakai handuk dan tusuk-tusuk kayak gini nih. Setrika pakai suhu paling panas kakak. Tuh, siapin 10 menit sambil digosok-gosok kayak gini kakak. Aduh, balik deh. Timer 10 menit lagi. Tuh kan, kalau udah hasilnya jadi padat dan keras kakak. Dan tipis nih kayak gini nih. Siap dibuka. Buka sisi atas dan sisi samping. Wah, enak nih. Yuk, mau request apa lagi kakak? Mau bikin tofu rumput laut yang viral kemarin itu enak, terus bikinnya gampang banget. Tapi ya nggak tahu kenapa tahu sutra gue kayak rapuh banget loh, sampai patah-patah gitu kan, sedih. Tapi nggak apa-apa, doi masih bisa bertahan kayak kamu kan, walaupun udah disakitin tapi bertahan mulu. Nah ini dipotongnya gue pakai pisau dari Rafael, abis itu dibalurin aja ke tepung maizena. Kalau udah baru di grill gitu pakai pan dari Rafael sampai kecoklatan, pokoknya 2 sisinya. Terus gue tambahin jamur juga yang udah direbus biar makin mencap. Nah ini buat sausnya gue tulis resepnya di video aja ya guys, simple kok, di warung banyak deh pokoknya. Kalau udah tuang aja ke pannya, terus dimasak sampai dia rada mengental. Terus kasih daun bawang sama wijen juga dan udah jadi deh. Nah bukan orang Indo kalau makannya nggak pakai nasi ya kan. Ini gue masak nasinya pakai rice cooker dari Rafael, baru tinggal dimam deh. Asli guys, gue jamin sekali makan ini auto nambah nasi. Dia kayak manis-manis gurih gitu, enak banget dah cuy. Hai yang lagi diet, apa kabarnya nih? Masih ada nggak jatah makan mie minggu ini? Gimana kalau kita bikin iciran KW di rumah? Bikinnya gampang banget, tinggal campur bumbu, mayo putih, wijen sangrai, telur, aduk deh sampai rata. Nah kalau sudah, rebus ramennya nih kurang lebih waktu 3 menitan karena teksturnya lebih thick dan tebal gitu. Campur rebusan air ke bumbu racikan kita sampai teksturnya seperti ini dan tambahkan topping kesukaan kalian. Udahlah, nurut aja ke dapur, masak satu is okay lah. Waduh, kayaknya ada yang kelaparan nih sampai ngambilnya banyak begitu. Oh, ternyata dia suka dengan menu barunya ini. Tahu nggak? Ini menu tahu viral banget di TikTok. Yuk kita bikin bareng. Ini pakai tahu telur sutra yang kemudian digulung pakai nori. Kemudian tahunya dipotong-potong dan dibalur dengan tepung maizena. Goreng semua tahu sampai kecoklatan, tapi jangan terlalu crispy ya. Ini aku pakai onyx pan yang bener-bener tebal dan anti lengket dari stand cookware. Lanjut tumis bawang putih ulek, masukkan irisan daun bawang, aduk. Nah di sini yang beda, aku tambahkan 2 macam jamur. Masukkan tahu nori goreng, tambahkan campuran saus, resep udah aku tulis ya. Tambahkan irisan daun bawang dan biji wijen. Tahu nori saus tiramku udah jadi. Taruh di atas nasi anget, enak banget. Lumayan nih nemu satu menu baru buat si Inces. Tinggal nambah lauk gorengan dan pastinya sayur dong. Enak sih, soalnya tahunya itu lembut, terus sausnya itu gurih manis. Nah kalau kalian mau pedes tinggal ditambahkan potongan cabai. From strangers to friends, friends into lovers, and strangers again. Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Aku ingin menangis tanpa terlihat. Tidak boleh gagal, pokoknya harus ulang sampai jadi. Nah ini percobaan kedua, aku setrika sampai dia lembek banget. Ini sekitar 6 menit. Nah yang sebelumnya aku bikin 3 menit gitu guys. Dia kan udah keras gini, aku pikir udah jadi, ternyata belum. Tuh akhirnya jadi juga kan. Aku bikin yang Milo, green tea, terus teh tarik, dan juga ini ada peach tea. Mari kita coba. Ini wangi sih guys yang Milo, wangi Milo lah.
Tapi ini keras banget weh, kayak keripik gitu. Nah ini yang green tea aku kaget guys, enak banget, teksturnya tuh kayak cookies. Bener deh, ini jauh lebih enak daripada yang Milo. Kalian cobain yang ini. Sorry Milonya enak. Lanjut nih yang teh tarik, kayak agak gagal ya guys. Ini harusnya enak juga sama kayak yang green tea. Tapi karena kayaknya kurang lama aku setrikanya. Masih kayak berdebu. Yang terenak sih green tea ya guys. Onde mak lewat terus terong nih di FYP ku guys. Aku mau bikin juga lah. Jadi pergilah aku ke minimarket buat beli terong murahan ini. Cuman 2000. Gila men. Oke, pertama cuci dulu terongnya, lalu dikupas kulitnya, terus dipotong-potong dan potong lagi kecil-kecil tapi jangan sampai putus ya. Kemudian rendam terong ke air garam selama 10 menit. Next, siapkan tepung bumbu, lalu balur terongnya sampai semua bagian terbalur tepung ya. Terus digoreng ke minyak yang panas sampai golden brown. Nah, kalian ikutan juga ya masak makanan viral ini dan pakai hashtag menu viral di caption. Kalian bisa dapetin hadiah dan Dulu sering banget lihat ada yang jualan gulali jadul ini, tapi dari dulu aku nggak pernah cobain guys. Nah sekarang udah jarang nih yang jual, tapi daripada penasaran aku mau bikin sendiri. Caranya gampang banget, tinggal kita masak aja semua bahannya sampai mengental. Nah kalau udah mengental kayak gini, tinggal kita masukin ke dalam mangkok dan masukin ke dalam kulkas selama 1 jam. Kalau udah 1 jam hasilnya kayak gini, tinggal kita angkat terus kita lilit, terus masukin ke dalam Sprite biar dia lebih beku gitu guys. Nah ini opsional, kalau aku tambahin meses kayak gini. Rasanya manis dan enak banget loh. Nah kalau kalian udah pernah coba menu viral satu ini belum? Yuk cepetan ikutan trending saat ini buat bikin masakan viral pilihan kamu guys. Jangan lupa buat pakai hashtag menu viral di captionnya kayak aku, biar kalian bisa berkesempatan buat menang dan dapat audiens yang lebih banyak. Periodenya dari tanggal 4. Bikin dalgona Squid Game-nya yang lagi viral di panci mini Debelin bisa banget. Masak 6 sendok gula di atas fry pan Debelin cukup dengan api kecil sampai meleleh. Lalu tambahkan sedikit baking powder sampai mengental seperti ini nih. Lalu tuang ke mini shallow casserole dan dikasih cetakan sesuai keinginan. Nah, tinggal coba kita lepasin.